Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala ni'matil uzma warahmatil wasi'ah wan nabiyil mujtaba wal habibil mustafa sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Rasa syukur yang tiada tara kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memudahkan kita untuk senantiasa taat kepadanya. Dan alhamdulillah
nikmat yang Allah berikan ini, insya Allah Allah akan jadikan bukti kita kelak di akhirat bahwasanya di malam hari ini kita benar-benar mencintai daripada ilmu. Setiap seseorang yang dimudahkan oleh Allah, setiap langkahnya menuju majlis-majlis ilmu itu menandakan Allah sedang jatuh cinta kepadanya. Allah sedang mencintai orang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu bihi khaira yufaqihu fid din." Seseorang yang dicintai oleh Allah, seseorang yang disenangi oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia tentang ilmu agama. Insya Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk terus menerus sampai Allah pun memanggil kita untuk mengucapkan rasa rindu, rasa kangen, rasa cinta yang tiada tara kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita adalah orang-orang yang wajib diberikan syafaatnya beliau. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat, orang yang paling dekat nanti derajatnya, kedudukannya bersamaku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi kalau ayah-ayah semua, bunda-bunda semua menginginkan berdampingan tempatnya, kedudukannya bersama baginda Nabi, maka banyak-banyaklah bersalawat kepada beliau. Orang yang sering bersalawat kepada baginda Nabi itu, insya Allah semua orang dalam kesulitan pada saat di akhirat, tetapi kita dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang mendampingi kita satu-satunya yang tidak ada rasa takutnya menoleh ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Satu-satunya pada saat itu yang diberikan oleh Allah hak veto. Untuk apa? Memberikan syafaat. Siapa itu Ustaz? Baginda Nabi. Semua Nabi dan Rasul pun pada saat dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan ketakutan. Kecuali baginda Nabi. Maka orang yang banyak bersalawat kepada beliau, yatamanna yanalu ma yatamanna. Dia akan mendapatkan segala sesuatu apapun yang dia inginkan. Jadi kalau bapak bunda semua menginginkan apa di dunia ini dan di akhirat,
Kalau banyak-banyak solawat, insya Allah akan kita dapatkan. Nah, jamaah solat maghrib Masjid Jami' yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita ketemui yang namanya kalimatul qasam. Kalimatul qasam itu adalah kalimat-kalimat di mana di dalamnya itu Allah bersumpah. Kalau seandainya Ustaz Yono bersumpah kepada istri beliau, saya bersumpah, hei istriku tercinta, kalau seandainya kamu melanggar perjanjian kita, saya akan ceraikan engkau, katanya begitu. Manusia saja bersumpah, setiap orang itu pasti ketakutan. Itu dipastikan. Kalau seandainya presiden bersumpah untuk rakyatnya, itu gimana Pak? Kalau melanggar, itu luar biasa. Masyarakat itu ketakutan, betul nggak? Ini yang bersumpah siapa? Allah. Zat yang maha agung, zat yang memberikan segala nikmat kepada kita. Allah itu sering bersumpah di dalam Al-Quran. Seperti contohnya apa Ustaz? Wal asri, kata Allah. Demi masa, kata Allah. Demi waktu, kata Allah. Bukan hanya itu. Wadduha, demi waktu duha. Nah, kalau ini tidak. Kita ingin membahas pada saat Allah bersumpah wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Kalau Allah di dalam Al-Quran, setelah Allah bersumpah, setelahnya itu dipastikan ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang istimewa, ada keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kalau wal asri, waktu. Waktu itu jangan sampai engkau sia-siakan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Sampai seterusnya. Nah, ini pun begitu. Wal fajar. Bunda, demi waktu fajar, kata Allah, ada sesuatu yang penting ingin Allah sampaikan. Walayalin ashar, demi malam yang 10. Nah, Allah bersumpah, ada 10 malam, jangan engkau sia-siakan, jangan engkau lewatkan begitu saja. Jangan. Kenapa? Kata Allah. Para ulama mengatakan 10 malam yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ada ulama yang berbeda pendapat, tapi tidak begitu banyak. Mereka mengatakan 10 akhir bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan 10 Muharram, 10 awal Muharram. Tetapi yang paling banyak mengatakan bahwasanya maksud daripada ayat ini adalah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Nah, ini benar-benar Allah bersumpah bahwasanya ada malam-malam kalau seandainya seseorang itu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, banyak keutamaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر." Apa kata baginda Nabi mengenai
tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang apabila seseorang beramal soleh, berbuat baik, melakukan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, berpuasa, sholat tahajud, sholat duha, bersedekah, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, menyayangi keluarga kita, kemudian juga menjalin silaturahim kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Semua. Siapa orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh di 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, kata baginda Nabi, maka tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini. Para sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah perbuatan baik kita di 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah akan mengalahkan pahala orang yang berjihad fi sabilillah? Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min zalika bi syai'in. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang saya lakukan di 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah bisa mengalahkan amalan seseorang yang berperang di jalan Allah? Kata Nabi Muhammad, iya. Tasbihmu itu lebih mulia di sisi Allah. Salawatmu itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang berperang fi sabilillah. Oh, ngeri sekali. Gimana itu, Ustaz? Ustaz sekarang bersedekah di hari-hari sekarang itu jauh lebih mulia dibandingkan orang yang berperang mati-matian di jalan Allah. Maka orang kalau tidak menuntut ilmu, orang kalau tidak punya ustaz, hatinya tidak ada kecenderungan untuk menuntut ilmu, acuh tak acuh, biasa saja untuk melewati hari-hari sekarang ini. Gak ada, biasa aja. Kenapa demikian? Karena nggak tahu. Apa yang bisa mengalahkan amalan zikir kita, puasa kita di bulan ini, sholat tahajud kita di malam-malam Zulhijjah ini, kata baginda Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min zalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadisun sahih. Yang bisa mengalahkan puasa sunnah kita di hari-hari ini, yang bisa mengalahkan zikir, tasbih kita, sholawat kita, sedekah kita, perbuatan baik kita kepada suami ataupun istri, anak-anak kita di hari-hari ini sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu hanya orang yang berperang di jalan Allah, ujung kaki sampai ujung rambutnya, habis itu semua hartanya habis, tiba-tiba nggak pulang-pulang lagi, mati syahid. Tapi kalau seandainya ujung kaki sampai ujung rambut berperang di jalan Allah, hartanya habis, pulang-pulang masih hidup, kakinya dua-duanya sudah hilang, atau matanya sudah hilang, atau separuh tangannya, dadanya ini sampai ke lututnya sudah hilang, pahalanya kita jauh lebih mulia dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah, dia kembali masih hidup, kecuali udah mati. Maka orang-orang kalau tahu kemuliaan sekarang itu luar biasa. Contoh, kalau orang yang umroh dan haji sekarang, memang kata baginda Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahu illa al-jannah.
Orang yang haji sekarang ini pahalanya tidak ada kecuali hanya surga, kata Allah begitu. Tapi apakah Allah seperti itu? Hanya memberikan kemuliaan, keistimewaan yang tiada tara hanya bagi orang-orang yang menjadi tamunya Allah di tanah suci? Tidak. Begitu kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada umatnya, kepada hambanya semua, itu Allah peduli sama kita. Yang tidak haji, yang tidak berada di tanah suci sekarang ini, kalian pun jangan sampai lalai di bulan Zulhijjah ini. Tidak boleh lalai. Kalian pun saya berikan keistimewaan yang tiada tara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ayat. Ini kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Izzuddin Al-Malibari. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada fiha min 'ashri Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar." Rawahu At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Hadisun sahih. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beribadah di dalamnya kecuali 10 hari Zulhijjah yang pertama, 1 sampai 10. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin. Kalau bunda puasa besok tanggal 4 Zulhijjah, maka 1 harinya bunda puasa pahalanya sama dengan bunda berpuasa 1 tahun penuh. Ayah, kalau ayah puasa besok, maka puasanya ayah pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Orang yang menghidupkan malam-malam Zulhijjah, malamnya itu, dia tidak tidur setidaknya setengah jam, 1 jam, zikir, tasbih, tahlil, itu sama dengan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Gimana ayah? Mau ketinggalan? Makanya Rasulullah mengatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat manusia itu senantiasa lalai kepadanya, terhadapnya. Kalau sudah 2 nikmat ini hilang baru tahu rasa, gitu loh. Pertama apa Ustaz? As-sihah. Mumpung masih sehat. Ntar kalau sudah sakit-sakitan, baru. Saya sebenarnya dari kemarin itu Ustaz, pengen sholat di masjid jami terus. Waktu sehat kemana gitu loh. Sudah stroke baru, ya kan? Niatnya luar biasa Ustaz daya. Itulah itu. Habis itu yang kedua kata baginda Nabi, wal faragha. Mumpung masih ada waktu, lapang, jangan sok sibuk. Saya nggak bisa puasa Ustaz, kerja. Saya nggak bisa puasa Ustaz. Saya lebih sibuk daripada presiden. Ada yang lebih sibuk daripada presiden di sini? Ada ya yang lebih sibuk? Tamunya nggak berhenti gitu. Jadi nggak bisa puasa. Iya kan? Ada? Nggak ada. Maka raihlah kesempatan yang tiada tara ini. Kenapa demikian Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakhudh zada kamilan, fa inna safara ba'idun." Bunda, apa kata baginda Nabi? Ambillah sebanyak-banyaknya bekal hidupmu di dunia ini. Kenapa? Fa inna safara ba'idun.
Perjalanan akhirat kita setelah dunia ini sungguh sangat jauh dan melelahkan. Melelahkan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, pada saat kita berkumpul di hadapan Allah di padang mahsyar, kita itu berdiri selama 70 tahun. Ulama yang lain mengatakan sampai 300 tahun. Dihisab kita, dihisab. Ada yang mengatakan sampai 5.000 tahun. Kita berdiri. 1 jam berdiri aja udah pengkor-pengkor. Betul gak ya? Apalagi sudah tua. Bolehlah kalau masih muda 1 jam berdiri. Tapi kalau udah tua pengkor lah. Ada yang mengatakan 1.000 tahun. 10.000 tahun, ada yang mengatakan 10.000 tahun. Berdiri di padang mahsyar, ditanya tentang apa Ustaz? An umrihi fima afna. Umurmu waktu di dunia kemanakan aja, begitu loh. Pada saat waktu baligh gimana? Wajah yang indah ini sujud gak di hadapan Allah? Telinga yang penuh dengan pendengaran ini senangnya dengarkan musik, dengarkan ghibah, dengarkan omongan orang lain, atau baca Al-Quran. Ada orang itu kalau baca Quran, gitu-gitu ajanya. Gitu-gitu aja. Apalagi kalau dengarkan ceramah, nggak ada itu semua. Nggak ada itu semua. Nanti kalau sudah di akhirat nggak ada itu semua, katanya. Nyesal itu. Habis itu apa Ustaz? Wa an jasadihi fima ablah. Ujung kaki sampai ujung rambut. Ditanya Bunda. Ujung kaki sampai ujung rambut. Entah diapakan kita tidak tahu. Sekarang kan enak. Kalau ingin bersaksi yang bohong pun, yang penting ada uang, kemudian ada dekingan, selesai. Apalagi di Medan. Punya dekingan banyak, gampang urusan itu. Ya kan ya? Kalau sudah di akhirat, siapa dekingan? Gak ada. Kecuali hanya amal soleh kita. Yang ketiga, tentang ilmu kita. Bunda sekarang sudah Allah berikan ilmu. Ilmu itu manfaatnya adalah pada saat seseorang mengamalkannya. Itulah itu. Samratul ilmi al-amal. Buah daripada seseorang menuntut ilmu itu, ya semakin banyak amalnya. Kan begitu Bunda? Jangan semakin banyak ilmunya, semakin tahu celahnya, semakin malas gitu loh. Kan banyak yang begitu Ustaz. Tahu dia, gini-gini ajanya itu kan gitu. Belok dikit, yang penting nggak dosa katanya kita. Laut lah itu. Yang terakhir tentang apa? Wa'an malihi, mengenai harta. Jangan ayah sepele. Sama 1.000 perak yang bukan hak kita, tiba-tiba dimakan. Hati-hati. Orang yang tidak rela sampai hari kiamat nagih. Udah amal pas-pasan, ditagih kembali. Ke laut lah, kalau begitu. Pas-pasan amalannya. Tidak begitu. Nah, Rasulullah SAW ini tentang puasa ya. Apa kata baginda Nabi? Ma min abadin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalikal yawmi wajhaha anin nari 70 kharifah. Orang yang berpuasa Bunda 1 hari saja di jalan Allah, karena memang Allah dia berpuasa, pahala apa dan keistimewaan apa yang dia akan dapatkan? Ba'adallahu bidzalikal yaum wajhah 'anil nari 70 kharifah. Allah akan jauhkan dirinya. Allah akan jauhkan ujung kaki sampai ujung rambutnya itu 70 tahun perjalanan. Orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini luar biasa pahalanya.
Makanya nanti ada surga, pintunya itu nanti Babur Royan. Babur Royan itu khusus pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang senang berpuasa. Senang apa ya? Berpuasa. Ada babus sedekah. Orang-orang yang senang bersedekah, apalagi di bulan ini. Lipat gandakan. Apalagi nanti kurban. Ayah jangan pernah dan bunda jangan pernah sepelekan orang yang berkurban. Tidak boleh. Kenapa Ustadz? Amalan yang paling dicintai oleh Allah pada saat tanggal 10 Zulhijjah adalah mengalirkan darah hewan. Tahu nggak kenapa ya? Kalau puasa itu hubungan kita dengan Allah. Kalau sholat itu hubungan kita dengan Allah. Supaya hubungan kita dengan Allah itu bertambah mulia, maka hubungan dengan manusia juga jangan dilalaikan. Berkurban itu hubungan kita dengan manusia. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? An Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakani qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsaha. Jadi kalau seandainya kita berkurban itu ayah, bunda, pada saat hewan-hewan kurban itu dimakan oleh kaum muslimin muslimat, bagaimana kira-kira perasaan mereka? Senang gak itu ya? Senang gak itu ya? Senang sekali. Walaupun orang kaya raya dia pengennya itu hewan kurban. Iya kan? Padahal dia bisa beli lebih banyak dari itu. Kenapa demikian? Ada keberkahan khusus di dalamnya. Kenapa? Karena ini adalah hewan yang mengikuti sunnahnya Nabi. Hewan yang mengikuti sunnahnya Nabi. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, maka akan ada keberkahan yang tiada tara di sisinya Allah dan di sisinya baginda Nabi. Begitu dia. Berbeda, jauh berbeda. Hewan kurban itu Pak, pada saat dimakan oleh seseorang dia senang, maka Allah pun akan menyenangkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Tidak ada amalan perbuatan yang paling dicintai, disenangi dan disayangi oleh Allah kecuali kita menyenangkan orang lain. Cobalah bayangkan, orang yang kita senangkan itu ahli zikir, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholawat, hafal Al-Quran, orang alim, di malam hari senantiasa menangis di hadapan Allah. Gimana itu pahalanya itu? Luar biasa. Habis itu nanti di akhirat, hewan kurban kita itu akan menjadi kendaraan kita pada saat kita melewati sirat. Ayah mau berjalan melewati jalan yang tipisnya itu lebih tipis daripada rambut kita dibelah 7. Tajamnya luar biasa, pakai kaki ayam. Kan begitu? Orang semuanya pakai kendaraan, kita kaki ayam. Kalau jatuh gimana? Tapi kalau pakai kendaraan insya Allah nggak jatuh. Maka oleh sebab itu, kalau orang yang senang berbagi itu ayahku, surga pun senantiasa merindukan dia. Surga. Maka oleh sebab itu, kalau bisa
di 10 hari ini jangan sampai lewatkan. Apalagi selain berpuasa, berkurban Ustaz. Selain berpuasa, berkurban, berzikir. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tahmid. Rawahu Ahmad. Perbanyaklah di hari-hari 10 Zulhijjah itu untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai lisan ini malas untuk menyebut Allah. Sama dengan kita ini Pak, Bunda. Bunda duduk di tempat ini jangan katakan dikarenakan kemauan Bunda. Ayah pun begitu. Ini karena kemauan Allah. Kita berkeinginan untuk duduk di majelis ilmu, Allah tidak berkehendak. Yang akan terjadi itu hanya kehendak Allah. Ini pun demikian. Kita duduk di majelis ilmu ini Bunda, itu karena kehendak Allah. Lisan pun begitu. Banyak orang yang habis sholat langsung pulang, betul gak? Betul gak ya? Kenapa demikian? Allah tidak inginkan lisan ini menyebut nama baiknya. Tidak mau Allah. Orang kalau menyebut Allah itu, Allah pun menyebut dia. Kalau Allah sudah menyebut kita gimana itu? Senang gak ya? Senang gak ya? Senang. Ini pun seperti itu. Sedekah sudah. Zikir sudah. Solawat. Banyak-banyak solawat ayah, Bunda. Ada kisah orang yang banyak bersalawat dan dia ucapkan solawat yang tidak pernah diucapkan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Ada seorang badui Bunda, orang badui. Orang badui ini orang pedesaan, pegunungan yang jauh dari kota. Tidak pernah dan mungkin jarang ketemu dengan baginda Nabi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba pada saat dia bertemu dengan baginda Nabi di Madinah Al-Munawwarah, pada saat itu baginda Nabi sedang duduk bersama para sahabat pengajian ilmu beginilah. Tiba-tiba ada orang badui yang satu daripada seluruh sahabat pun tidak ada yang mengenal dia, tidak ada yang kenal. Asing, orang asing dia di situ. Apa yang terjadi Bunda? Ayah. Tiba-tiba orang itu datang. Baginda Nabi berdiri menyambut dia. Habis itu Abu Bakar yang berada sebelah kanannya baginda Nabi. Abu Bakar. Geser dulu. Geser dulu. Utsman, geser dulu sana. Semua mata daripada sahabat memandang kepada orang badui ini. Enak sekali orang ini. Dimuliakan oleh baginda Nabi. Ada apa gerangan, apa yang dia lakukan rupanya. Sehingga pada saat dia datang disambut oleh manusia yang paling mulia. Kekasihnya Allah berdiri. Orang yang apabila ditimbang semua amal ibadahnya Abu Bakar, itu pun harus bergeser dulu. Enak kali. Akhirnya apa yang terjadi Ustaz? Rupanya bundaku, sebelum datang orang badui ini, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi baginda Nabi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Jibril, datangi kekasihku baginda Nabi. Sampaikan kepadanya, akan datang seorang badui yang jauh daripada kota Madinah, tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Sampaikan kepada kekasihku baginda Nabi, orang ini mengucapkan sholawat yang tidak pernah diucapkan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Gimana itu Bunda? Ada sholawat dia ucapkan,
tidak pernah diucapkan seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Sehingga Allah berikan keistimewaan yang tiada tara untuknya. Datang-datang disambut oleh baginda Nabi berdiri, sahabat tercinta apabila amal ibadahnya dihitung, dari semua kita umatnya Nabi, masih lebih berat timbangan amalnya Abu Bakar, harus bergeser dulu. Geser dulu. Kasih dulu tempatmu wahai Abu Bakar untuk orang Badui ini duduk di sampingku. Ngeri nggak itu ya? Mau nggak ya seperti itu? Ayah mau nggak begitu? Mau kan? Rupanya apa yang dia bacakan bunda? Dia bacakan Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli ala Muhammadin fin nabiyyina wal mursalin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hafal. Hafal nggak itu tiga kata itu yang dia katakan. Hafal nggak ya? Ustaz Yono? Sarto, hafal? Hafal nggak bang? Abang yang ganteng baju putih ini, baju koko ini. Ayah yang ini hafal ayah? Belum. Ini baca bundaku. Bunda hafal nggak yang di belakang? Belum hafal. Udah habis waktu. Nantilah kita ulangi setelah sholat Isya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan. Insya Allah kita lanjutkan habis sholat Isya. Adzan kan habis ini? Apa belum? Belum? Jangan nanti dimarahin kita. Sebelum lagi, kita ulangi. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Boleh enggak Ustaz ditambahkan Sayyidina? Boleh. Jangan ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada dalam hadis katanya. Dia yang kurang baca banyak hadis gitu loh. Kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan Sayyidina, Sayyidina itu Ibnu Abbas mengatakan adalah orang-orang yang dimuliakan. Contoh, Abang Anda ini, beliau mulia di sisi kita. Kenapa? Beliau kalau sholat fardu tidak pernah terlambat gitu loh. Ustadz Yono mulia di sisi kita, sedekahnya tiada tara gitu loh. Mulia. Ustadz Dayat mulia di sisi kita. Kenapa? Dikarenakan menjalankan sunnahnya Nabi jenggot gitu loh. Serius ini. Sayyidina itu ayahku, tuan artinya orang yang dimuliakan dikarenakan kebaikan. Apa masih ada kurangnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Siapa orang yang paling mulia selain baginda Nabi? Siapa yang paling dermawan selain baginda Nabi? Siapa yang paling memberikan segala perhatiannya kepada umatnya kecuali baginda Nabi? Gitu loh. Masih kurang. Tidak boleh bilang Sayyidina. Kacau lah kita. Sayyidina itu artinya itu. Orang yang dimuliakan dikarenakan kebaikannya. Mau siapapun. Mau dia pembantu. Mau dia orang yang tidak berada. Itu Sayyidina. Apa salah kalau dibilang Sayyidina kepada orang yang paling mulia di sisinya Allah? Sebaik-baik Nabi dan Rasul. Kalau lebih daripada Sayyidina pun harus dikasih kepada baginda Nabi. Betul nggak ya? Betul nggak itu ya? Ini Sayyidina bid'ah. Apa? Dia nggak baca hadis. Ada itu Rasulullah mengatakan, Ana Sayyidu Adam. Saya itu adalah tuannya anak-anak Bani Adam gitu loh. Ada itu di dalam hadis. Dia aja nggak baca. Maka nggak boleh katanya gitu. Alah, begitu-gituan itu. Nggak usah dipertengkarkan. Mau ngomong Sayyidina silahkan gitu loh. Mau ndak silahkan. Mau mana sukanya kan begitu. Tapi kalau kita ini kalau bisa buatlah Sayyidina. Kayak beginilah ya. Ustadz Yono.
Senang nggak rasa Ustadz Yono kalau manggil ayah itu namanya langsung? Senang nggak? Mana ada? Ustadz, mau nggak manggil mertua namanya langsung? Itu ada Ustadz Dayat itu. Bilang dulu, Dayat sini dulu. Bilang nggak? Ke laut lah kan itu. Nah, itulah itu. Betul nggak itu? Ayah, betul nggak? Ayah lah dulu ayah, yang baju merah sama ini. Ayah, berani nggak ngomong kepada mertua? Contohnya namanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sini dulu kau. Mana ada? Ayah, kan begitu. Ini pun kita ngomong baginda Nabi Muhammad begitu langsung. Kalau orang yang sudah jatuh cinta itu enggan, betul nggak? Betul nggak ya? Ini pun begitu. Kita ulangi. Kasih tahu saat waktunya. Nanti gawat kita. Ya. Allahumma 1 2 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammad fin nabiyyin wal mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ila yaumiddin gitu loh. 3 kata itu aja, tapi nanti para ulama menambahkan lagi. Dia mengatakan yang keempat, wa sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Begitu. Hafal enggak ya? Nah, Ustadz ingin kasih tahu. Rata-rata orang diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah itu dikarenakan banyak sholawat. Dikarenakan banyak sholawat. Jadi orang-orang soleh kekasih Allah itu, Allah tinggikan derajatnya setinggi-tingginya, itu dikarenakan banyak sholawat. Kenapa? Kan begitu. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, salah satu gurunya Ustadz di Mesir, ahli hadis. Beliau mengatakan, setiap seseorang yang mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi, itu Allah kembalikan ruhnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya. Dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Tujuannya buat apa Ustaz? Bukan buat minum, buat makan, bukan. Buat sholat, bukan. Buat puasa, bukan. Tetapi khusus untuk menjawab setiap sholawat dan salam yang disampaikan oleh umatnya. Itu toh. Dan ada juga satu malaikat yang pendengarannya itu bisa mendengarkan seisi langit dan seisi bumi, setiap makhluknya Allah yang mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Kalau kita ini ayah, dikumpulkan dulu. Nanti hari Jumat baru disampaikan kepada baginda Nabi. Dan hari Jumat baru nanti dibalas oleh baginda Nabi. Berbeda kalau kita berada di Madinah Al-Munawwarah, di tanah suci, itu langsung dijawab oleh baginda Nabi. Maka orang yang sering bersalawat itu dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Ada suatu ketika, salah satu gurunya Ustadz namanya Al-Habib Dr. Syekh Yusri Rushdi Al-Jabari Al-Hasani. Nah, itu namanya. Beliau ini bunda ahli bedah, tapi ahli hadis. Ahli ilmu-ilmu agama. Nanti cari di Google atau di YouTube banyak beliau itu. Ada seseorang sudah dinyatakan oleh dokter-dokter yang ada di Mesir, di rumah sakit, itu dia tidak bisa lagi melihat. Dia tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi. Periksa ini, periksa ini. Berbagai macam dokter yang profesor ahli saraf ini semua. Kamu ini buta katanya. Udah nggak bisa diobati.
Datanglah ke beliau. Dia bilang, Maulana, ya Syekhna, saya sudah datang ke rumah sakit yang besar di Kairo katanya. Semua memvonis mata saya tidak akan berfungsi lagi, tidak bisa melihat lagi. Kata beliau, coba baca dulu 100 kali solawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadanani wa shifaiha. Kan ada kan itu? Hafal itu ayahku? Itu baca pagi 100, malam 100, sebelum tidur baca 100. 1 minggu. 1 minggu. Matanya berfungsi seperti biasa. Matanya berfungsi seperti biasa. Ada lagi Al-Imam Al-Busiri. Pernah dengan Al-Imam Busiri? Muridnya Imam Ibnu Abbas, ada di Mesir. Siapa namanya? Jadi Syekh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili memiliki, habis. Tutuplah dulu. Nanti kita ceritakan sedikit tentang Imam Al-Busiri. Baru nanti pertanyaan baru kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali mengenai ada di antara daripada muridnya Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili. Muridnya beliau bernama Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi ini terkenal dengan kewaliannya, kesolehannya, kealimannya, semualah. Habis itu beliau memiliki 3 murid bunda. Murid yang pertama namanya Al-Imam Al-Busiri. Murid yang kedua namanya Al-Imam Ibnu Atha'illahi As-Sakandari. Yang ketiga namanya Al-Imam Yaqut Al-Arsh. Yaqut Al-Arsh ini beliau bisa mendengarkan kumandang azan langsung dari arsh. Maka beliau tidak akan mengumandangkan azan di masjid beliau yang ada di Iskandaria kecuali azan dulu di arsh. Itulah kelebihan beliau salah satunya. Kalau seandainya Imam Al-Busiri, beliau itu dulu bunda lumpuh total. Kaki tidak bisa digerakkan, tangan pun tidak bisa digerakkan. Pokoknya lumpuh lah. Tetapi pada saat itu beliau seling bersalawat kepada baginda Nabi. Jadi dibuatlah salawat kepada baginda Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau itu didatangi oleh baginda Nabi di dalam tidurnya. Nah, itu dia. Akhirnya baginda Nabi memberikan rida ataupun selendangnya kepada Al-Imam Al-Busiri. Setelah itu beliau sembuh daripada lumpuh total beliau itu. Nanti ada namanya bunda solawat Al-Busiriyah. Kalau ada nanti bunda-bunda yang sakit, lumpuh dan lain sebagainya, bacakan solawat Al-Imam Al-Busiri. Solawat apa namanya? Al-Imam Al-Busiri. Ada kitabnya itu. Di YouTube pun banyak itu. Jadi beliau
pada saat mengucapkan solawat kepada baginda Nabi, saking banyaknya pahalanya, waktu itu diantarkan keluarga beliau di tepi pantai di Iskandaria. Jadi Iskandaria ini berada di Mesir, provinsi Iskandaria. Nah, di tepi pantai ini beliau sering ke sana untuk membuat sholawat. Akhirnya tiba-tiba Bunda, pada saat beliau berdiri di tepi pantai, tiba-tiba datang seseorang dari tengah laut menghampiri beliau. Datang seseorang dari tengah laut berjalan di atas laut menghampiri beliau. Apa katanya? Imam Al-Busiri katanya, sudah hentikan saja sholawatmu kepada baginda Nabi katanya. Dia sholawat, nulis buku, sholawat, begitulah. Kenapa? Kata Imam Al-Busiri, sibuk malaikat di langit mencatat segala kebaikanmu katanya. Sibuk malaikat. Gara-gara apa? Nuliskan pahala salawat yang dia ucapkan, dia tuliskan. Bayangkanlah itu ya. Ada yang mengatakan, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasihnya Allah tidak akan pernah ada ketakutan kepada mereka dan tidak akan pernah mereka mengalami daripada kesedihan. Karena sedih dan takutnya mereka itu mereka anggap adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita, mana ada. Kurang sedikit rezeki ngeluh. Ya kan? Ditimpa musibah sedikit, ngomongnya kemana-mana. Kan begitu? Kalau mereka tidak ada. Mereka merasakan segala sesuatu, apapun yang mereka alami di dunia ini adalah bukti daripada kasih sayangnya Allah kepada mereka. Nah, itulah. Bayangkanlah itu ayahku. Nah, yang terakhir ingin Ustaz sampaikan sebelum pertanyaan. Ustaz mau tanya ke bunda-bunda yang hadir. Bagaimanalah perasaannya bunda kalau seandainya ada anaknya bunda melakukan sesuatu yang bunda senangi? Bagaimana perasaan bunda? Senang apa tidak bunda? Bahagia apa tidak? Bangga atau tidak? Apa kira-kira hadiah yang akan bunda kasihkan? Anaknya bunda, suaminya bunda tiba-tiba membuat bunda senang. Apa hadiah yang akan bunda berikan? Pasti yang istimewa, betul nggak bunda? Karena dia menyenangkan hatinya bunda, membanggakan bunda, betul nggak? Ayah pun begitu kan? Ustadz gimana? Punya anak berapa Ustadz? 2, 3. Anaknya Ustadz membuat Ustadz senang. Gimana kira-kira? Bahagia kan? Kalau Ustadz punya mobil Alphard, mungkin mobil Alphard Ustadz akan hadiahkan, betul nggak? Kalau ayah gimana ayah? Betul nggak itu? Sama kan ayah? Sakyanto sama Sakyanto, ya kan? Sakyanto contohnya punya uang di bank 1 miliar. Tiba-tiba anaknya Sakyanto membuat Ustaz Yanto bahagianya tiada tara. Iya kan? Berarti apapun Ustaz akan keluarkan untuk apa? Membalas kebahagiaan yang telah diberikan oleh anak kita. Terakhir apa? Bagaimana kalau seandainya yang kita buat senang itu Allah? Kan begitu? Bagaimana kalau seandainya bunda yang bunda buat bahagia, yang bunda buat semakin cinta kepada bunda itu adalah Allah? Kira-kira gimana? Kira-kira zat yang maha memiliki segala sesuatunya berkuasa atas hal apapun pada diri bunda dan semesta alam ini, tiba-tiba bunda membuatnya senang.
membuatnya bahagia. Kira-kira apa yang bunda inginkan pasti diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena bunda membuat bahagia Allah. Ini pun begitu. Maksudnya apa Ustaz? Raihlah cintanya Allah. Gapailah ridhonya Allah. Apalagi di hari-hari sekarang ini. Karena kalau sudah lewat, itu akan ulang kembali tahunnya akan datang. Pertanyaannya, masih hidup tahunnya akan datang? Kan begitu. Gak ada yang tahu masalahnya. Betul gak bunda? Karena penyesalan itu senantiasa datangnya terakhir. Jangan sampai berpuasa pun tidak pernah. Khususnya tanggal 9 Zulhijjah. Besok tanggal 4. Bunda gak mau puasa ya silahkanlah. 5, 6, 7, 8. Yaumut Tarwiyah. Tidak mau puasa. Setidaknya jangan sampai tidak puasa Yaumul Arafah. Kenapa Ustaz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma yawma arafata ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang berpuasa pada saat hari Arafah, semua yang haji wukuf di tanah Arafah, yang mau mati besok pun harus datang dia. Nggak datang dia nggak sah hajinya. Nggak ada hajinya. Karena al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Rukun dia. Nggak bisa diganti dengan apapun. Yang diinpus di rumah sakit wajib dibawa ya. Yang tabrakan besok mau mati bawa terus ke Arafah. Mati-matilah setelah itu. Baru ada gelarnya. Haji almarhum. Gitulah itu. Tapi kalau nggak dibawa, apa yang terjadi? Yang nggak ada almarhum toh. Gitu aja. Nggak ada hajinya. Itulah itu. Nah, jangan sampai tidak berpuasa di hari Arafah. Apa amalannya? Nah, amalan yang pertama, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali. Di hari Arafah. Nanti tanggal 9 ayah baca itu. Habis itu baca 100 kali Al-Ikhlas. Ini dalam hadis ini ada sini. Apa kata baginda Nabi? Ma min muslimin yaqifu ashiyata arafata fayastaqbilu al-qiblata biwajhihi thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah thumma yaqulu thumma yaqra'u qul huwallahu ahad 100 marrah qul 100 kali. Thumma yaqulu Allahumma salli wa sallim, salawat yang terakhir. Ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa alaina ma'ahum. 100 kali. Pokoknya salawat kepada Nabi 100 kali. Apa balasannya bunda? Baik orang-orang yang sedang berada di tanah Arafah. Dia menghadap kiblat. Kemudian dia baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali. Shalawat Ibrahimiyah 100 kali. Apa kata baginda Nabi? Qala Allah Ta'ala. Allah akan mengatakan kepadanya, kepada orang yang tadi yang mengucapkan 3 kalimat itu 100. Ya malaikati. Wahai malaikat-malaikatku, kata Allah. Ma jaza'u abdi hadza.
Apa yang semestinya balasan untuk hambaku ini yang mengucapkan 3 kalimat tadi. Ushidukum anni qad ghafartu lah. Saksikan semua malaikat-malaikatku di hari ini karena dia membacakan kalimat yang tadi. Saksikan wahai para malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahu, saya sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Wa syafa'tuhu fi nafsihi, saya wajib memberikan pertolongan untuk dirinya, apapun yang dia inginkan. Hafal nggak itu ya? Yang tadi? Belum? Walau sa'alani 'abdi la syafa'tuhu fi ahli al-mauqif. Kalau seandainya ada di antara mereka ini yang minta bantuan, minta tolong, minta apapun kepadaku, setelah membaca 3 yang tadi, apapun yang mereka inginkan saya berikan. 4 dia. Gimana ya? Cocok? Apa tadi bacaannya? Saya tahu. Abang siapa nama ini? Bang Iqbal. Ayah siapa namanya? Hah? Abu Zubaid. Keren kali namanya. Abang Iqbal sudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali. Habis itu kul huwallahu ahad sampai selesai 100 kali. Baru sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu pun boleh 100 kali. Tidak ada balasan orang yang membaca ini pada saat di hari Arafah. Apalagi orang-orang yang berada di tanah Arafah, wukuf mereka, menghadap kiblat mereka. Balasannya kata baginda Nabi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada semua malaikat-malaikatnya, ya malaikati, malaikat-malaikatku, ma jaza'u abadi, apa yang semestinya didapatkan oleh hambaku ini balasannya dengan apa yang telah dia baca. Ushidukum, saksikanlah semua, malaikat-malaikatku, kata Allah, anni qad ghafartu lah, sesungguhnya saya sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Wa syafa'tuhu fi nafsih, saya berikan bantuan untuk dirinya ini. Dia mau apa? Dariku. Saya berikan. Walau sa'alani 'abdi, kalau seandainya orang ini meminta apapun dariku, la syafa'tuhu fi ahli al-mauqif, saya akan memberikan segala sesuatu apapun yang dia inginkan. Apa yang ada pada orang-orang yang wukuf sekarang ini pun saya berikan. Yang tidak ada di sana pun saya berikan. Begitu ya. Artinya jangan sampai sia-siakan hari-hari yang akan datang. Tinggal 6 hari lagi. Tinggal berapa? 6 hari. Nanti berpuasa juga tanggal 10 Zulhijjah. Jangan sampai tidak berpuasa. Artinya malamnya berniat puasa. Buka puasanya setelah sholat Idul Adha. Dihitung 1 hari penuh. Ada pertanyaan ya? Fadhil. Ini enak seperti apa? Bapak dan Ibu yang ingin makanlah. Bertanya bisa diketikkan di kolom komen. Nanti rotinya mana? Akan saya sampaikan kepada Ustadznya. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Power on. Nanya apa aja ya? Kalau nggak ada kita tutuplah. Bunda, ada yang mau ditanya?
Masalah kurban, boleh nggak berkurban yang sudah meninggal atau bagaimana? Waalaikumsalam bundaku. Apa kata bunda? Cucu duluan. Ya. Yang lain? Nggak ada. Cocok lah. Pikirlah dulu. Anak Ustaz yang ganteng ini siapa namanya nih? Atau Ustaz yang mau tanya? Iya ya. Iya. Apa ya? Oh, yang kelima. Ya, lupa. Yang lain? Apa ya? Iya, tapi dia langsung buka. Oh online, iya. Mantap juga rotinya ini. Iya. Bunda, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau seandainya cucu atau anak berkurban dulu sementara ayahnya belum? Kan begitu? Sebenarnya kalau ingin berkurban tidak harus niatnya untuk satu orang. Itu tidak. Rasulullah itu pernah berkurban 2 ekor kambing. Satu atas nama beliau dan keluarga beliau. 1 ekor kambing lagi atas nama beliau dan seluruh umatnya beliau. Jadi ini pun seperti itu bundaku. Berniatlah untuk anak dan keluarga besar. Pahalanya bagaimana Ustaz? Oh bundaku, pahala yang diterima di sisi Allah jangan disamakan pahala seperti orang yang manusia membalas sebuah kebaikan. Itu tidak sama. Contoh, Bang Iqbal ngasih makanan ke Ustadz, contoh begitu. Pastinya Ustadz ingin balas kebaikannya Bang Iqbal dengan makanan yang lebih atau yang sama. Bisa jadi Bang Iqbal puas dengan balasan yang Ustadz kasih. Tetapi bundaku, kalau sudah Allah yang membalas kebaikan itu, dipastikan makhluk itu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kebaikan itu setiap semakin banyak niatnya, pahalanya pun semakin banyak.
Bagaimana bagi-bagi pahalanya Ustaz? Bundaku, ayahku. Jangan bayangkan yang akan membalas kebaikan itu adalah manusia. Ini Tuhan, zat yang maha kaya, zat yang menguasai segala sesuatu. Mohon maaf ini bunda, ini mohon maaf. Ada nanti kelak di akhirat seorang laki-laki yang dimasukkan oleh Allah masuk surga terakhir. Pada saat sudah dicuci dulu dia di neraka, udah di blender, habis itu sudah di apa kalau kita nyuci pakaian itu di mesin cuci itulah ya, udah dicuci mesin cuci, habis itu di blender, kan begitu. Tiba-tiba dia orang yang paling terakhir masuk surga dia. Hanya sampai masuk depan surga, taman-tamannya ataupun halamannya, ditanya oleh Allah, ya abadi, wahai hambaku, apalagi yang engkau inginkan? Padahal dia masih berada di halamannya surga. Halamannya belum masuk loh bundaku. Belum masuk surga. Masih berada di halaman surga. Apa dia bilang? Ya Rabb, hei Tuhanku, katanya. Tidak usah lagi, ini sudah cukup. Ini sudah melebihi apapun yang pernah aku dapatkan di dunia. Bayangkan itu. Masih di halaman surga. Ini pun begitu. Ustaz, kalau banyak nanti niatnya gimana pahalanya itu? Bagi-bagi kambingnya gimana nanti pahala? Bunda. Jangan dibayangkan. Balasannya Allah itu sama dengan balasannya siapa? Makhluk ataupun manusia. Tidak beda. Kalau seandainya Allah ingin menggantinya 1 juta ekor sapi kelak di akhirat, ada susahnya bagi Allah? Mana ada? Kalau Ustaz Bang Iqbal ngasih sedikit makanan, Ustaz ngasih 2 kali 3 kali, belum puas Bang Iqbal minta sebanyak-banyaknya, mana ada? Tapi ini yang membalas zat yang maha memiliki tanpa batas apapun. Itulah Allah itu. Gak ada batasnya. Itulah yang akan membalas. Begitu dia. Ya bundaku. Jadi nanti niatnya kalau ditulis di papan 1 aja. Tapi niat. Kenapa demikian? Kullu a'malin bin niat. Segala sesuatu amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya 1 hewan kurban itu hanya 1 orang, ya untuk dia aja. Maka niatkanlah yang banyak seperti baginda Nabi. Berapa keluarganya baginda Nabi? Banyak. Istri 9. Kan begitu? Belum cucu, belum anak, kan begitu? Bayangkanlah itu, keluarga kok. Habis itu umatnya baginda Nabi. Gimana banyaknya itu? Itu loh ayahku. Bun, kemarin kan Ustadz ajarkan itu. Kalau beristighfar pun kan begitu. Istighfar itu jangan hanya astaghfirullahaladzim gitu loh, jangan. Tapi sebutkanlah astaghfirullah li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu bunda kasih tahu kepada siapapun daripada saudara-saudara bunda. Kalau bunda mengatakan astaghfirullahalazim, ya Allah ampunilah dosaku, kan begitu? Itu berarti 1-2 dosa yang diampuni.
Tapi kalau bunda bilang untuk orang tuaku, untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah hidup, yang sudah mati ataupun yang masih hidup, maka pertama bunda dapat kebaikan sebanyak kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang sudah wafat. Habis itu dosa-dosa kita bunda diampuni sebanyak kaum muslimin dan muslimat, sebanyak mukminin dan mukminat yang sudah wafat ataupun yang belum wafat. Enak nggak beramal itu? Itulah enaknya menuntut ilmu bundaku. Enak minta ampun. Apa kata baginda Nabi? Man da'a li akhihi al-muslimi bi dhahril ghaibi qala lahul malak amin walaka mithlu dzalik. Siapa orang yang mendoakan orang lain, tidak diketahui orang itu, maka malaikat akan mengatakan untuknya, fulan, si Anu, Abdullah ini, untukmu seperti apa yang engkau mintakan untuk orang lain, untukmu seperti doa yang engkau doakan kepada orang lain, untukmu seperti mintakan ampunan kepada orang lain, kamu pun seperti itu untukmu. Tapi berbeda. Yang mengaminkan doanya bunda ayah itu malaikat. Gitu loh. Gitu loh bunda. Maka jangan pelit jadi orang. Melibatkan orang dalam doa kita. Mengumpulkan banyak permintaan untuk orang lain. Itu penting. Apalagi umatnya Nabi. Bilanglah, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kan sering bilang, sampaikan. Umatnya Nabi itu bukan kita-kita aja. Kita ini disebut dengan ummatun ijabatun. Ummah ijabah. Umat yang sudah menjawab panggilannya baginda Nabi. Masuk Islamlah kita. Betul nggak benar? Ada namanya ummatun da'watun. Umat yang perlu harus didakwahkan lagi gitu loh. Supaya masuk Islam. Nah, maka kenapa umatnya Rasulullah semua umatnya Nabi itu bukan hanya manusia. Dari kalangan jin pun begitu. Umatnya Nabi itu bukan hanya manusia dan jin. Tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh hewan pun itu umatnya Nabi. Kan berbeda cara menyembahnya. Berzikirnya pun berbeda kan begitu. Batu saja bersalawat kepada baginda Nabi. Begitu dia ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Ustaz? Pas sholat Idul Adha, takbir kelima, lupa. Gitu ya aku. Nggak ada masalah. Yang paling penting itu nanti takbir yang pertama itu. Takbir yang pertama itu yang paling penting. Yang sisanya itu hanya tambahan. Jadi contoh, rakaat pertama kan 7 takbir. Takbir yang paling utama itu takbir yang pertama. Rakaat kedua 5 takbir. Takbir yang paling utama itu adalah takbir yang pertama. Gitulah ya, itu tidak ada masalah. Ya, itu sah. Karena takbir yang pertama itu sudah membarengkan kepada rukun daripada sholat itu sendiri. Gitulah ya. Itu hanya sunnah. Dia hanya sunnah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, 10 Zulhijjah jatuh pada hari apa? nah inilah kita dilema. Kalau Indonesia jatuh pada tanggal
17 Juni. Iya kan? Betul nggak ya? Indonesia kan begitu. Kalau seandainya Arab Saudi tanggal 16. Kalau sebaiknya kita bagaimana Ustadz? Kalau fuqaha kita mengikuti imam mazhab, itu memang mengikuti pemerintah. Tapi rata-rata negara Timur Tengah, mereka itu mengikuti Saudi Arabia, Arafahnya kapan gitu loh. Arafahnya kapan? Kalau Ustadz pribadi pun nanti ngikut Arafah di sana kapan gitu loh. Karena Arafah itu adanya cuma di sana. Tapi kalau nanti pada saat bulan suci Ramadan berbeda-beda, nah silahkan lah itu. Tapi kan sekarang Arafah itu cuma satu tempatnya. Ada Arafah itu di Medan ini. Atau di Sunggal pun ada. Arafah itu di Sunggal, nggak ada. Ini dari penjelasan guru kita, salah satunya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Tapi beliau bilang pun ikut pemerintah saja. Jadi terserahlah. Mau ikut pemerintah pun benar. Tapi kalau mau ikut Arab Saudi pun karena khusus Arafah itu kan adanya di mana, Bu? Saudi lah. Sekarang coba ayah bayangkan. Kita sekarang jam berapa? Jam 9. Di Arab Saudi sekarang kurangnya aja 4 jam. Kurangi, kita lebih duluan. Iya kan? Berarti jam berapa? Jam 5 sore. Kira-kira perbedaannya sedikit itu mengubah hari nggak kira-kira itu? Enggak lah ya. Harusnya begitu, kan begitu. Tapi ya begitulah. Ijtihad daripada para ulama-ulama kita Indonesia ini pun tidak diragukan, begitu loh. Ya, mau ikut pemerintah silahkan. Tapi mau ikut nanti Arab Saudi, tapi yang ini. Tapi nanti kalau puasa, ikutlah pemerintah. Puasa Ramadan ya kan? Kapan hari raya ini semua. Perbedaan itu bunda, rahmatnya Allah gitu loh. Itu adalah kebaikan dari Allah. Mana yang benar Ustadz? Semua benar. Yang ada di MUI, Majelis Ulama Indonesia itu orang-orang fakar. Kita ini orang-orang gak punya ilmu. Ustadz pun begitu. Gak ada ilmunya Ustadz. Nah, tapi mau yang mana? Yang paling utama sebenarnya ikut pemerintah. Tapi kalau mau ikut Arafah, kapan Arafah di sana? Silahkan. Gitu loh. Ya. Begitu ya, yang ini pun yang nanya tadi. Kalau Indonesia katanya tanggal 17 Juni hari Senin. Ya kan? Berarti kalau Arab Saudi dan Timur Tengah hari Minggu. Maka oleh sebab itu bagaimana kita Ustaz? Ya itulah, tentukan pribadi-pribadi. Nanti Ustaz ngomong begini salah, ini salah. Enggak. Jadi itu yang mana yang benar Ustaz? Semua tidak ada yang salah. Semua benar. Yang penting yakinkan kepada diri sendiri. Mau yang mana? Biasa itu. Namanya keindahan alam. Gitu. Rahmatnya Allah. Ada lagi kedua Ustaz. Pertanyaan kedua itu puasanya seperti puasa biasa. Apa? Untuk 10 Oh ya. Zulhijjah. Untuk 10 Zulhijjah puasanya seperti biasa. Niat nanti malam, habis itu jangan makan atau minum dulu sebelum selesai sholat Idul Adha. Habis selesai sholat Idul Adha, buka puasa. Tapi pahalanya seperti puasa 1 tahun. Full. Maka ini gak sembarangan. Al-Habib Umar bin Al-Hafiz, itu pun beliau menyampaikan hadis ini. Dari mana Ustaz dapat bukunya? Belilah bukunya. Namanya Irsyadul Ibad. Yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Al-Malibari. Katanya gitu.
Ini namanya irsyadul ibad namanya. Di sini banyak semua hadis-hadisnya ya. Hadis-hadis pilihan. Ada yang lain bundaku? Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Any question? Bang Iqbal nggak mau tanya? Ayahku nggak mau tanya? Power on. Habis itu nanti kita bertakbir selama ayyamut tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kenapa takbir di sholat Idul Adha sampai 3 hari, sementara sholat Idul Fitri berbeda? Itu dikarenakan pada saat menyembelih kambing, karena Allah sudah menggambarkan, dan baginda Nabi pun pasti semakin tahun manusia semakin banyak, tidak mungkin menyembelih kambing itu hanya 1 hari gitu loh. Boleh nggak Ustadz daging hewan kurban itu diperjualbelikan? Tidak boleh. Tapi kalau disimpan boleh nggak Ustadz? Boleh. Karena orang-orang Arab pun dulu, karena tidak ada kulkas, itu dijemur. Dia pakai ayah? Dijemur. Jadi hewan kurban itu tidak mesti habis pada saat hari pertama 10 Zulhijjah. Tidak. Mau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu setelah itu boleh. Boleh. Kenapa rupanya? Tidak ada yang melarang itu. Gitu ya. Artinya boleh mau sampai kapanpun hewan kurban itu habisnya. Kan kadang orang makannya nanti begitu loh ya, tidak ada masalah. Gitu ya. Ada yang lain? Sudah? Nah, Ustadz doakan semoga kita Allah berikan kesempatan untuk terus menerus dimudahkan Allah duduk di taman-taman surganya Allah. Allahumma amin. Yaitu di majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat dan lain sebagainya. Dan insya Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan ini untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma amin. Dan nanti rencananya kita akan buka majelis salawat ayah. Ada di sini, nanti kita akan buat undangan. Ayah akan merasakan dan bunda akan merasakan hal yang berbeda kalau seandainya majelis itu banyak solawatannya. Ayah rasakan aja nanti. Al-Imam Muhammad Madhi Abu Azaim mengatakan, sirrul wusuli ilal janabil ali hubbun Nabi Muhammadin wal ali. Rahasia seseorang kalau seandainya ingin mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah, martabat yang paling mulia di sisi Allah, hubbun Nabi Muhammadin wal ali, mencintai baginda Nabi dan keluarganya. Jangan pernah mencaci maki para habaib, itu tidak boleh. Suatu saat nanti kita bahas kenapa benar-benar habaib itu ada Ustaz. Begitulah itu. Di Al-Quran pun sebenarnya itu ada. Cuman ada orang-orang yang tidak banyak membaca, tidak memiliki guru, akhirnya ngomong maunya dia, mau hawa nafsunya, gitu loh. Di Al-Quran itu dikatakan liyutahhirakum ahlal bait, liyutahhirakum, agar Allah mensucikan kalian wahai keluarganya Allah. Ini memakai al-fi'lu al-mudhari'. Kalau kita dalam bahasa Inggris ada namanya grammar, the rule of language-nya present continuous tense. Kata kerja yang gunanya itu dikerjakan sekarang, dan sekarangnya itu pekerjaannya tidak pernah lampau,
dia tidak pernah lewat, tapi terus dilakukan gitu. Contoh, ada orang itu dia makan terus, gak ada henti-hentinya. Makan terus, minum terus, gak ada henti-hentinya. Nah, Allah pun di dalam ayat ini mengatakan itu memakai al-fi'lu al-mudhari'. Kata aturan grammar yang ada dalam bahasa Arab sekarang dan yang akan datang tidak pernah berhenti-henti. Dari semenjak Al-Quran diturunkan sampai akhirat nanti. Al-Quran dihilangkan lagi. Begitu. Maka keturunannya Nabi itu sampai akhir zaman itu ada. Dan jumlahnya kalau menurut Profesor Doktor Syekh Ali Jum'ah, setidaknya di dunia ini ada jumlahnya sekitar 6 sampai 8 juta. 6 sampai 8 juta. Terbanyak di dunia ini. Salah satu tafsiran para ulama tafsir mengatakan inna a'tainakal kautsar, itu yaitu keturunannya Nabi. Wahai baginda Nabi, sesungguhnya wahai Muhammad, kata Allah, wahai baginda Nabi, sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang tiada tara atau nikmat yang banyak. Apa nikmat yang banyak Allah berikan kepada baginda Nabi? Keturunannya tidak putus-putus sampai hari kiamat. Kalau kita ini kan terkadang keturunan kita terputus, mati semua. Mau gimana lagi? Sementara keturunan Nabi Muhammad sudah dari 1444 tahun yang lalu. Begitulah. Bayangkan itu ya. Makanya dalam satu tafsir dikatakan begitu. Sesungguhnya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Maksudnya nikmat yang banyak di sini itu Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah mengatakan adalah keturunannya baginda Nabi. Maka sekarang kan banyak kasus. Sekarang yang lagi viral tidak mengakui keturunannya Nabi. Itu salah kiprah dia. Tidak punya guru itu melenceng. Kalau orang nggak punya guru, ke laut itu. Kalau ustadz, kalau ayah ingin mempertanyakan gurunya ustadz, datanglah ke pesantren. Foto-foto guru-gurunya terpajang di sana. Rata-rata alhamdulillah guru ustadz itu habaib. Habaib dan orang-orang alim. Rata-rata. Kalau masih hidup masih banyak. Gitu dia. Nah, jadi begitu ayah ya. Insya Allah semoga kita nanti bersama-sama di akhirat. Allahumma amin. Nanti kalau ada sholawatan ikutlah. Nanti kita banyak anak pesantren kita datangkan baca sholawat. Jadi kerja kita sholawat. Habis itu zikir. Nasihatnya sedikit aja. Habis itu pulang. Makan-makan pulang kita ya. Ngalap barokah. Kalau orang di Jawa itu berjam-jam pun dia. Kalau sudah bersalawat kepada baginda Nabi duduk dia. Orang Sumatera ini susah kita. Ya kan? Tapi kalau berjam-jam nanti datang artis-artis Indonesia dari Jakarta ke Medan. Mau jam 12 malam, jam 1 malam pun tahan dia. Ini kalau seandainya majlis bagindanya Nabi. Kalau nggak betah, nggak tahan. Dipertanyakan itu. Ya kan ayah? Nanti ya. Habis itu mana tahu ada keluarga kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, famili kita yang ingin sekolah dan tidak mampu datang ke pesantren kita. Kita gratiskan insya Allah. Sampai sekarang 30 lebih gratis. Ini penerimaan murid baru lagi. Kalau memang tidak mampu kita gratiskan. Ayah tanya pun di sana ada yang sudah hafal 12 juz, masuk 13 juz. Ada 6 juz, ada yang 5 juz. Yang dari Iqra pun sudah masuk 4 juz dari Iqra. Tidak ada istilah tidak bisa hafal. Kalau pakai sistem. Nah, kita pakai sistem. Ada catatannya juga. Gitu dia. Ada kami banyak Allah berikan murid-murid datang itu. Sekarang datang lagi ayah. Yang sudah hafal 30 juz. Pesantren kita. Dia sudah hafal 30 juz.
mondok di pesantren kita. Ingin belajar bahasa Arab ini itu semua. Berkah. Ada yang sudah hafal 10 juz gitu dia. Ngeri. Makanya saya bingung juga. Kalian dari mana? Insya Allah berkah. Pesantren kita itu berkah. Dan itu didoakan gurunya Ustaz. Waktu di Jakarta Ustaz minta doa. Beliau bilang, pesantren kalian sebagaimana namanya. Nama pesantren kita, pesantren Baitul Quran Al-Mubarak. Rumahnya Al-Quran yang penuh berkah. Al-Mubarak. Dan pesantren ini wakaf. Bukan milik Ustaz. Semua umat Islam. Kalau Ustaz mati, gimana? Ya digantikan siapa yang ditunjuk. Itu dia. Karena wakaf. Tidak ada 1% pun uang Ustaz di situ. Tapi uang umat. Ahlan wa sahlan. Kalau seandainya nanti ada di antara kita yang ingin menyekolahkan anaknya. Dan insya Allah ijazah Kementerian Agama. Bukan abal-abal. Belajar bukan hanya Al-Quran. Hadis, tafsir. Ada 18 mata pelajaran. Ada 18 mata pelajaran. Semua ilmu umum diajarkan. Semua ilmu agama diajarkan. Nahwu, sorof, balaghah. Semua diajarkan ya. Hadis. Semua diajarkan. Matematika, bahasa Inggris. Sejarah, PPKN. Itu diajarkan semua. Doakan. Ya. Sekali-kali nanti ayahku datang ke pesantren. Ya kan? Jalan-jalan, mandi-mandi kita. Mandi di Barbarsari. Cocok. Ustaz yang ganteng. Ya. Ustaz doakan semoga majlis kita ini penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setiap yang hadir di sini Allah cukupkan segala kebutuhannya, dunia dan akhirat. Dan Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Dan yang nonton juga insya Allah hal yang sama Allah berikan. Rasa cinta yang tiada tara kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi dari pintu cinta. Kalau dari pintu cinta kita masuk ke dalam surga, itu enggak ada alasan ditanya ini, ditanya itu, enggak ada ya. Jadi kata guru kita, Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Jum'ah, jalan yang paling mudah masuk surga itu masuklah daripada pintu cinta. Kalau cinta itu enggak ada alasan Ustaz. Mau ibadahnya begini-begini itu urusannya Allah. Tapi saya cinta. Dan itu banyak ceritanya. Ada sahabatnya Nabi bertanya kepada baginda Nabi. Nanti saya gimana ya Rasulullah? Saya ingin bersamamu di akhirat. Sementara solatku itu ya begini. Puasaku pun begini. Amal ibadahku apa yang kira-kira diterima Allah ya? Sepertinya tidak ada katanya gitu. Baru gimana dong kata Rasulullah? Saya itu sangat cinta kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Maka beliau pun dibersamakan oleh Allah dengan siapa? Baginda Nabi. Maka masuklah pintu surga dari pintu cinta. Karena kalau orang masuk dari pintu surga itu dapat jalur VIP, jalur khusus. Tidak perlu ditanya engkau siapa, mana kartumu, mana identitasmu, masuk. Nah, ini pun kita begitu. Ya. Ini kita niatkan kita hadir majelis ilmu ini karena cinta kepada siapa? Baginda Nabi. Demikian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah. Kita akhiri siaran langsung kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.